Breaking news guys, harga tabung LPG non-subsidi itu sudah resmi naik ya. Hanya nak bagi tahu, BBM di Indonesia sudah naik ya. Dengan harga yang 150.000 per liter, Pak. 1 liter? Iya, Pak. 150.000? Dari 100.000 sampai 150.000, Pak. Dengan oknum-oknum yang... Maunya apa, Bu? Maunya gimana? Turun harga. Turun harga apa, Bu? BBM, LPG, minyak, semua yang menyangkut kehidupannya mahasiswa, ibu-ibu. Masa kita harus janda sih? Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi di Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan drastis dan signifikan. Sudahlah stoknya sulit didapat, harganya pun kini makin memberatkan. Harga LPG non-subsidi di Kabupaten Merauke naik Rp75.000 per tabung. Ukuran 5,5 kg kini dijual Rp222.000 per tabung. Buat netizen Konoha, kurangkan ketawa untuk Malaysia karena akhirnya terkena muka sendiri. Sekarang warga malah menjerit harga BBM yang sangat melambung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan mereaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang kemarahan warga Indonesia ketika harga BBM dekat Indonesia lebih mahal berbanding dekat Malaysia para sahabat. Bahkan sebelum Indonesia naik para sahabat, Malaysia sudah naik duluan. Warga Konoha, oknum-oknum Konoha yang memang tak suka kepada Malaysia, tak tahu tentang harga minyak global di dunia para sahabat, mengejek Malaysia. Warga Malaysia turun jalan macam itu karena mereka marah minyak naik macam itu, mengejek para sahabat. Indonesia masih aman-aman saja macam itu. Sekarang para sahabat, ini Indonesia sekarang ya para sahabat, bukan setakat minyak, gas LPG pun sekarang yang non subsidi harganya sangat-sangat fantastis para sahabat, sangat-sangat melambung macam itu. Ini yang menjadi orang kaya dekat Indonesia sekarang bagaikan dicekik macam itu kata-kata yang ada Mas Farhan tengok dekat media sosial. Orang kaya dekat Indonesia pun mengeluh para sahabat sekarang ini dengan harga yang sangat-sangatlah mahal macam itu. Sedangkan dekat Malaysia ini aman-aman saja, tak adalah orang beratur dekat stesen minyak nak beli minyak dengan panic buying. Kalau dekat Indonesia dah biasalah tu macam itu. Dan sekarang banyak emak-emak yang protes, warga-warga protes bahwasanya kenaikan harga minyak dan gas yang sangat signifikan dan juga sangat melambung tinggi macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. BBM hari ini naik bukan cuma karena kebijakan pemerintah, tapi karena perang, dolar, dan harga minyak dunia. Indonesia cuma ikut arus pasar global. Banyak yang nanya, perang jauh di Timur Tengah, kok dompet kita di Indonesia yang ikut terbakar? Padahal kita punya ladang minyak juga, tapi tetap kena dampaknya. Jadi gini, minyak itu dijual di pasar dunia, pakai dolar. Kalau ada perang, produksi terganggu, minyak jadi langka dan harga naik. Nah, Indonesia masih beli minyak dari luar. Ditambah, kalau dolar naik, kita harus bayar lebih mahal. Ibaratnya kamu biasa beli beras 10.000, tiba-tiba jadi 15.000 karena stok di pasar berkurang. Ya mau nggak mau kamu tetap harus beli. Makanya BBM non subsidi bisa cepet naik karena langsung ikut harga dunia. Sedangkan BBM subsidi disubsidi pemerintah biar masyarakat nggak langsung kaget. Tapi faktanya Indonesia masih impor banyak minyak. Jadi kita itu kayak punya sumur, tapi airnya belum cukup buat semua orang. Di dunia ini kita semua saling terhubung. Perang di satu tempat bisa terasa sampai ke isi dompet kita. Kadang kita nggak bisa mengontrol harga dunia, tapi kita selalu bisa mengontrol kebiasaan kita. Hemat itu bukan soal pelit, tapi soal sadar dan bijak. Breaking news guys, harga tabung LPG non-subsidi itu sudah resmi naik ya. Jadi ini berita baru ya guys, hari ini tanggal 19 April 2026. Nah untuk kenaikannya sendiri guys, ini katanya di daerah Jawa itu LPG 5,5 kilo itu naik 17.000 guys. Terus yang LPG 12 kilonya naik 36.000.
Ini kalian bisa lihat sendiri ini datanya di sebelah ya. Jadi naiknya tuh hampir 20% ya guys. Ini kenaikan yang sangat luar biasa. Kalau kalian yang biasanya pakai tabung gas misalnya buat masak, buat restoran, nah itu akan sangat terdampak guys. Tapi memang ini sudah tidak bisa dihindarin lagi ya guys, karena memang konflik Timur Tengah ini benar-benar luar biasa memberi dampak ke harga gas, harga minyak dan lain-lain. Jadi wajar sekali kalau memang naik ya, karena memang dari sananya itu harganya sudah naik. Tapi tentu kita harus bersyukur juga karena tabung gas LPG yang subsidi itu tidak naik harganya guys. Bayangkan kalau di negara lain guys, yang mana harganya memang sudah naik semua ya. Jadi efek perang ini makin lama makin kelihatan ya guys. Itu sudah pasti akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari, cuman menunggu waktu aja. Tapi tentu kalian jangan marah-marah ke pemerintah guys, karena ini bukan salah mereka ya. Ini benar-benar di luar kontrol negara kita, dan ini memang berdampak ke seluruh dunia guys. Jadi makanya gue selalu mengingatkan, kalau seandainya perang ini berlangsung lama ya, tidak selesai-selesai, maka semakin lama kita akan merasakan guys, efek dari perang ini tuh akan semakin terasa di kehidupan sehari-hari ya. Jadi biaya-biaya kalian tuh makin lama semuanya pasti makin naik. Bukan hanya sekedar kenaikan di harga BBM atau di harga gas gitu ya. Karena gas ini kan banyak guys. Jadi misalnya kayak makanan, masakan gitu yang membutuhkan gas, otomatis itu harganya naik. Belum lagi gas-gas dari industri ya, itu juga semuanya pasti naik. Jadi harga barang-barang produksi itu juga pasti semuanya naik di seluruh dunia guys, walaupun kalian impor juga ya. Apalagi kalian impor guys, itu karena ada biaya ekspedisi yang naik juga. Dan ini berlaku untuk seluruh barang ya, itu pasti akan kena semua guys, karena minyak ini memang core-nya, itu intinya guys. Jadi kalau seandainya itu naik ya semuanya pasti naik. Makanya tahun ini akan jadi tahun yang sangat-sangat berat guys, apalagi kalau seandainya perang ini berlangsung lama ya, dan sepertinya akan berlangsung lama. Buat kalian para pebisnis, para pekerja, itu harus hati-hati juga ya. Jadi bisnis pasti sepertinya akan makin lesu. Terus kalian yang nyari kerja juga sepertinya akan semakin sulit, karena memang pasti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan efisiensi. Dan buat kalian juga para investor harus hati-hati dan sangat-sangat waspada. Portofolio kalian harus diperhatikan, jangan sampai terlalu agresif ya. Dan untuk update-update tentang geopolitik yang ada dan efeknya ke aset-aset, gue ada rangkum di video-video eksklusif gue. Kalian bisa akses dengan subscribe ya, itu ada di profil gue, ada tulisan subscribe. Nah itu kalian diklik aja guys. Selain kalian bisa akses video eksklusif, kalian juga langsung masuk ke grup eksklusif, yang mana itu biasanya gue kasih report mingguan, itu berisikan tentang rangkuman geopolitik yang terjadi dan kira-kira aset apa yang rentan dan aset-aset apa yang berpotensi ya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian langsung subscribe aja guys, oke? Harga gas LPG non-subsidi naik. Waduh, terpantau di Kendari, Sulawesi Tenggara guys. LPG yang ukurannya 5,5 kg ini dibanderol dengan harga Rp97.000. Itu sebelum naik. Wah, pas sudah naik jadi Rp114.000. Wah, lumayan berasa juga itu naiknya. Sementara itu, tabung gas yang 12 kg naik juga. Dari Rp202.000 jadi Rp238.000. Wah, salah satu agen LPG non-subsidi bilang kalau nggak cuma masalah kenaikan harga, distribusi LPG juga alami pembatasan. Sejak awal April 2026, pasokan gas LPG non-subsidi dibatasi sekitar 25%. Warga bilang terpaksa tetap beli gas LPG non-subsidi meski harganya naik, soalnya ini kebutuhan utama. Informasi dari produsen tadi katanya per tanggal 18 April itu naik 17.000. Waktu sebelumnya itu hanya 97.000, sekarang naik ke 114.000. Ini mana Pak dengan kenaikan ini Pak? Kami sebagai warga masyarakat biasa mau pasrah saja, terima saja. Wah, sahabat Kompas TV, kalau di daerah kamu harga LPG naik nggak? Coba tulis di kolom komentar. Kemarin BBM, sekarang LPG, gas non-subsidi pun ikut naik. Lonjakan mencapai 18,8%. Kokori, kau lihat? Kau bilang di Indonesia nggak ada subsidi, nggak pengemis subsidi rakyatnya. Tapi kenapa ada subsidi? Kok ini pembohong, Kokori? Kau udah membohongi aku berapa kali? Ini lagi buktinya. Non-subsidi yang sudah naik ya gas ya. Jangan kau bilang di Indonesia tidak ada subsidi. Di Indonesia pun ada subsidi. Aduh. Kokori. Kok ini pembohong. Dasar gendut. Apek gendut engkau. Makan apa? Makan roti. Maunya apa Bu? Maunya gimana? Turun harga. Turun harga apa Bu? BBM, LPG, minyak, semua yang menyangkut kehidupannya mahasiswa, ibu-ibu. Masa kita harus janda sih? Tak mungkin kan? Waduh.
Umur 33 tahun. Ibu rumah tangga. Saya nak mau jemput anak sekolah, BBM harus ngantri. Ya kan? Beli di jalanan biasa 10.000 jadi 13.000, bayangkan. Ibu tinggal di mana, Bu? Ibu tinggal di mana, Bu? Di sini aja dekat sini di belakang sini. Barang apa yang naik gara-gara kenaikan BBM yang Ibu rasain? Banyak minyak, beras. Alasannya para truk solar naik. Bukan jualan, Bu. Konsumennya ikut naik juga. Turun. Pembeli tambah turun. Pendapatan turun. Hanya nak bagi tahu BBM di Indonesia sudah naik ya. Yang naik itu adalah non subsidi. Yaitu Pertamax Turbo. Jadi intinya di Indonesia itu ada subsidi BBM-nya ya. Kokori, kau jangan sampai mengasih tahu yang bukan-bukan. Kau bilang di Indonesia nggak ada subsidi BBM-nya, tapi ada subsidi. Kok ini pembohong, Kokori? Siapa yang kenal Kokori? Dia adalah tukang bohong. Kokori itu adalah tukang bohong ya. Kalian jangan percaya dengan Kokori itu. Apa ini, Cok? Orang-orang tengoklah, pada panik. Tengoklah, apa pula? Viral di media sosial keluhan pemilik kendaraan berbahan bakar diesel seperti Fortuner dan Pajero Sport. Mereka kini harus berpikir ulang saat mengisi tangki dengan kondisi penuh. Kini kocek yang dikeluarkan bisa mencapai 2 juta rupiah. Hal ini imbas dari penyesuaian harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada 18 April 2026 lalu. Kenaikan harga BBM signifikan terjadi pada jenis Dexlite dan Pertamina Dex. Otomatis lonjakan harga ini berdampak besar terhadap biaya operasional kendaraan diesel modern. Sekedar diketahui, mobil dengan standar emisi Euro 4 membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi agar performa tetap optimal. Toyota Fortuner memiliki kapasitas tangki mencapai 80 liter. Jika diisi Dexlite, biaya yang dibutuhkan sekitar 1.888.000. Sedangkan jika menggunakan Pertamina Dex, biaya full tank mencapai 1.912.000. Untuk Pajero Sport memiliki kapasitas tangki lebih kecil, yakni 68 liter. Meski begitu, biaya yang harus dikeluarkan tetap tinggi. Biaya full tank Dexlite mencapai 1.604.800, sedangkan untuk Pertamina Dex mencapai 1.625.200. Bagaimana? Yang memiliki kendaraan jenis diesel? Udah hitung-hitung budget? Dengan harga yang 150.000 per liter, Pak. 1 liter? Iya, Pak. 150.000. Dari 100.000 sampai 150.000, Pak. Dengan oknum-oknum yang dari 100.000 sampai 150.000 per liternya. Per liter. Dari oknum-oknum yang cukup luar biasa jahatnya, Pak. Ini lagi kena musibah malah ada oknum yang gitu. Kami, Pak. Iya. Itu Pertalite.
Perintah itu sendiri. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya kalau video yang sebelum-sebelumnya para sahabat, Indonesia mengatakan menteri yang ada dekat Indonesia adalah king macam itu. Karena satu dunia, Indonesia yang tidak menaikkan harga minyak BBM ini para sahabat. Ini semua negara semua sudah mengikuti harga global macam itu. Tetapi dekat Malaysia para sahabat, meskipun mengikuti harga global, harga minyak subsidi ini yang paling murah dekat Asia berbanding dekat Indonesia masih macam itu para sahabat. Sedangkan dekat Indonesia sekarang yang non subsidi harganya sudah melembung gila sudah naik sangat Ini kalau kita bandingkan dengan harga yang ada dekat Malaysia, jauh-jauh sangat mahal dibanding dekat Indonesia saat ini para sahabat. Apalagi gas sekarang. Gas yang non subsidi, yang melon itu kan hanya untuk orang miskin. Itu yang gas melon yang 3 kilo saja itu kan, yang kecil itu hanya untuk orang miskin. Ada tulisannya hanya untuk orang miskin. Tetapi kalau yang besar para sahabat, ada yang 9 kilo, ini naiknya sudah 2 kali ganda sekarang dekat Indonesia. Mau tidak mau masyarakat harus membeli karena kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup macam itu para sahabat. Ini kalau yang kebijakan yang diambil, yang dikatakan dalam video kita tengok, kalau pemerintah Malaysia mengambil kebijakan masih berpihak kepada masyarakatnya. Kalau dekat Indonesia berpihak kemana macam itu para sahabat. Tetapilah buat warga Indonesia sekarang, kalian jangan terlalu panas, jangan terlalu emosi. Karena kenaikan minyak ini bukan hanya dekat Indonesia yang non-subsidi. Semua negara sudah melakukan kenaikan. Kalau tidak melakukan kenaikan, negara akan kolap para sahabat, akan bankrupt macam itu. Pendapatan negara sudah menurun macam itu. Dan juga negara harus membebani untuk menanggung kosnya untuk mensubsidi semua harga itu para sahabat. Tak mungkin lah macam itu. Aku pun sudah planning kemarin itu. Kenapa Indonesia nggak sama ratakan menaikkan sama perdagangan global, harga minyak global dunia macam itu para sahabat. Katanya Indonesia masih aman-aman aja dalam 1 tahun ini. Bola tak percaya lah dekat Indonesia ini. Betul para sahabat, 18 April sudah ada kenaikan yang sangat signifikan lah. Sampai mau isi minyak yang diesel ini sampai menjejah 1.800.000. Ini 1.800.000 udah mahal Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman buat oknum-oknum Konoha, saya ingatkan jangan kalian banyak ketawain negara lain ataupun negara jiran Malaysia, Singapura ataupun Brunei Darussalam, Timur Leste. Tengoklah negara sendiri, macam mana, koreksilah negara kita sendiri, macam mana pemerintah kita memperbaiki ekonomi kita, macam itu. Jangan banyak mengkritik negara orang, macam itu, para sahabat. Urus negara sendiri, jangan urus negara orang, itu macam. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar yang diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.